Yang kemudian fa'ing fasada sairu amali. Apabila itu sholatmu yang sedang dihisab pertama kali tuh, atau kelakuanmu itu adalah buruk, jelek, fasada, sudah jelas lah akan jelek, yaitu sairu amali, seluruh amalmu. Engkau kepada orang tua durhaka, kepada suami ngelawan mulu, kepada istri nabokin terus, kan begitu ya. Kok anak kasar, ke saudara boro-boro perhatian, anak mantu tendangin semua, suruh nyingkir semua, warisan lu kuasain, tiba-tiba lu naik haji, apa kata tetangga? Iya, jual warisan tuh, haknya orang tua, haknya saudara diambil alih tuh. Jelek perbuatanmu yang nampak, amal yang baik pun naik haji dijelekkan oleh orang lain. Paham? Santri rehabilitasi Ranting Barat Papanja. Ya, engkau nyumbang masjid 1 juta 2 juta. Ternyata saudara tetangga itu paham bener bahwa lu itu adalah doyan nyolong. Kelakuannya itu adalah korup, gitu loh. Ya, korup itu selingkuh dalam bidang finansial, korup namanya. Kalau selingkuh apa korup dalam bidang asmara, selingkuh. Satu marga itu sama, selingkuh, korupsi, serong, nyeleweng, satu gitu. Nanti paling ujung nih pelakor. Paling ujung banget pelakor. Sama tuh. Ya, satu rumpun gitu, apa namanya, akar katanya. Paham ya? Jadi maksudnya ya, ini dijelaskan karena kita kan ngaji itu dengan harapan Anda tuh cerdas, pintar, ya. Enggak kerdil gitu loh. Agama itu mencerdaskan, bukan mengkerdilkan pengetahuan. Jadi ini hadis ini menggambarkan, mencontohkan bahwa amalan yang lain pun nanti seperti itu. Jadi awali diri dengan bersyariat diri, harus nampak ke orang lain kebaikannya, kesolehannya nampak, gitu loh. Ya, nanti amal yang lain, perbuatan yang lain itu pasti bener semua. Jika sholatmu atau perbuatan yang nampakmu buruk, maka buruk semua. Jangankan di akhirat, di dunia pun sama seperti itu. Nah ini menggambarkan tentang hal ibadah ritual yang harus nampak dan harus berdampak, begitu. Jangan seolah-olah sholat adalah segala-galanya ya. Pokoknya sholatnya perbaiki, sholatnya harus ibadah segala macam. Waduh. Kita ini orang beriman apa orang berkhayal, kan bingung jadinya, beda. Ya. Ya sebab dalam hal ini, para putra semuanya, apabila kita maknai tentang hal apa tuh bersyariat, ya, apabila kita maknai tentang hal bersyariat, ya, itu mutlak harus dilaksanakan, harus dijalankan, dan itu harus nampak, karena segala sesuatu yang nampak itu nanti akan menjadi bahan penghitungan, dan itu pun dibahas oleh para ulama ya secara syair, dimaknai idza ra'aita syahsun qad yatiru, apabila engkau melihat seseorang tersebut sakti, hebat, ya, bisa terbang, yatiru, ya, dengan sayapnya bisa terbang, seseorang tersebut bisa terbang seperti burung. Nah, kemudian dikatakan wa fauqa ma'il bahri qad yasiru, atau dalam hal ini engkau menyaksikan seseorang dia bisa berjalan ma'i ya, di air ya, bahri berarti di lautan, di air lautan, dia bisa berjalan mengambang tanpa tenggelam ya. Sebutlah orang sakti, sebutlah dia wali katanya, orang penuh karomah, sakti, hebat, ayo kita ke sana minta doa, minta duit, kan begitu. Yang kemudian walam yakif ala hududis syar'i, apabila si orang tersebut ya engkau dapati melanggar batasan-batasan syariat. Awas nih, batasan syariat di sini menggunakan kata hududis syar'i, fa innahu mustadrajun wa bid'iyah.
itulah dia senyatanya bukan wali ataupun bukan orang sakti, melainkan dia adalah orang istijrad dan senyata-nyatanya ahli bid'ah. Sok sambungkan dengan penerangan dari awal. Ya, kita dari belakang aja, ahli bid'ah. Ya, bid'ah itu urusannya adalah bimbingan, urusannya dengan syariat, dan urusannya dengan ibadah. Sedangkan semua ibadah ada ilmunya. Ilmunya ibadah syariat. Syariat kehidupan, syariat agama itu syariat. Tapi dia berkehidupan mumpuni, hebat, sakti, kaya raya dan segala macamnya, dia tanpa syariat. Tanpa syariat Allah, tanpa syariat agama. Berarti syariat jahiliyah. Nah ini bid'ah. Kekayaannya dia bid'ah dari siapa? Karena tidak menggunakan syariat Allah. Yang dia gunakan syariat jahiliyah. Ya, sekalipun dia rajin puasa, apakah puasa Ramadan? Apakah puasa Daud? Ya, apakah puasa hari Nahar? Ternyata enggak. Puasa Sabrang, puasa Pendeman, puasa gantungan, puasa garing-garingan. Wah, 40 hari, 100 hari mati geni. Ya, mati rasa. Puasa patah hati, wah komplit udah. Semaunya dia sih puasanya. Ya, terus tiba-tiba kaya, ini ahli bid'ah. Dari mana dasarnya? Ternyata ada usulan lain. Persekutuan dengan bangsa jin. Nah, bid'ah dia tuh. Sedangkan kita yang lainnya, umat Islam, menjalani syariat sampai akhirnya dapat karomah, dapat keberkahan, rahmat, ampunan, tentrem, kaya raya, mutmainah kita. Nah, kita nggak bid'ah kan? Karena kita bersyariat, tapi dia kaya raya hebat sakti tanpa syariat. Bid'ah hal ini. Ditambah lagi dia mustajrojun atau dia istijrad. Oh, istijrad ini adalah jenis makhluk ya, yang dia ketempelan sifat ya, dimana apabila engkau bertemu dengan orang ini, orang yang istijrad, satu yang harus diperbuat, jauhi. Jangan pernah melawan orang istijrad. Sekalipun Anda bisa apuh sekali gelimpang, sekali gelimpang. Ya. Iya. Anda bayar ratusan miliar dukun santet untuk menyantet orang yang istijrad, Anda buang-buang duit, percuma. Nggak bakal mempan. Karena apa? Dia dinaungi oleh anti apes. Istijrad. Jadi jangan, satu makhluk jangan pernah melawan orang yang istijrad. Ya. Apa istijrad? Kali sendiri lah. Ya. Kata Allah apa? Bagaimana? Serahkan kepadaku orang tersebut. Itu perintah Allah. Jangan lo lawan. Ya. Punya pimpinan galak segala macam, dia selalu kalir naik, tapi jahat ke bawahan, ya, semena-mena, kurang ajar, tapi dia kok hebat banget. Hati-hati. Ya, jadi dia istijrad. Percuma Anda syaratin, Anda saranin, Anda nasihatin, ya, dukunin sekalipun percuma, nggak bakal mempan. Itu urusannya Allah itu. Nah, ini nih. Nah, dimaknai dengan walam yakif ala hududi syar'i. Akan tetapi dilanggarnya batasan-batasan syariat Allah. Nah, ini nih. Hudud, ya, hukum had. Hudud itu bentuk jamak dari had. Had itu batasan. Begini maksudnya. Dalam hukum had, hukum batasan, ya, itu secara dasar nih, secara dasar. Ini benar, ini salah. Jelas kan? Nih. Benar ke sini, salah ke sini. Ini had batasan, ini batasan, ini batasan. Paham ya? Secara makna sederhana, mengenal batas, melaksanakan perintah menjauhi larangan, nah ini berarti takwa, gitu loh. Nah, yang lebih dalam lagi, hukum hudud atau had, ya. Contoh, orang awam, ya, dia nggak kenal hukum, sebutnya dia mu'alaf atau baru balik, dia lakukan dosa, syirik musyrik atau maksiat, ya, terus pengakuan dosa ke kiainya,
Waduh, Pak Kiai, saya dosa, udah bohong ke orang tua, udah nyuri surat tanah, kan begitu. Oh ya udah, kamu tinggal balikin, minta maaf ke orang tua, ya, langsung kamu istighfar. Udah selesai itu, ya selesai. Itu untuk orang awam. Tapi untuk orang tauhid, untuk tingkatan orang sudah mengerti hukum mencuri itu haram, harus potong tangan, hukum menipu bagaimana, harus dirajam. Ya, Anda nggak cukup dengan minta maaf ataupun mohon ampun ke Allah. Tidak cukup dengan istighfar. Ada had di situ yang membatasi. Karena apa? Karena engkau sudah tauhid, engkau sudah beragama. Apa bentuknya? Kafarat atau fidyah. Paham? Masuk hukum hudud nih, hukum had. Ya. Engkau dulu brengsek, kurang ajar, jelek. Dulu. Ya. Dulu. Sekarang kan udah ganteng dong. Udah punya bini, udah punya anak, ganteng dong. Dulu kan nggak laku. Udah nggak laku, jelek, brengsek, kurang ajar, nyengit. Apa nyengit? Ngeselin. Ya. Alhasil sekarang nih, Anda tersadar. Ya. Eling Anda berniat menjalankan syariat agama. Ya. Kata Ustadz Ononya, kamu umur berapa? 20. Udah punya anak berapa? Anak 2. Hebat banget. Aneh. Kemarin berumah tangga umur berapa? Umur 10 tahun, singkat cerita gitu kan. Ya, lagi ngomongin kelinci maksudnya gitu. Ya. Umur 10 tahun kawin. Oh, berarti kamu kemarin enggak sholatnya 10 tahun ya? Iya, kodok 10 tahun. Sholat. Ada enggak ajar seperti itu? Sholat 10 tahun. Enggak sholat 10 tahun terus dikodok. Jadi nanti didobel-dobel, duhur 4 rakaat, duhur lagi, asar 4 rakaat, sholat kodok, asar, terus seperti itu sampai 10 tahun ke depan. Nanti lunas semuanya. Pernah dengar nggak? Ada ya? Ya mungkin dia pakai syariat yang mana nggak tahu. Ya. Secara hukum hudud itu simpel banget loh. Ya, tinggal Anda kafir aja udah ngaku kafir, syahadat lagi selesai permasalahan. Iya. Atau secara hukum hudud Anda pakai di situ kafarat Anda. Kenapa harus mengganti sholat selama 10 tahun ke depan? Untuk mengganti 10 tahun yang ke belakang. Repot ibadah seperti ini. Ya, ada hukum hudud. Kafarat, Anda sudah melaksanakan pelanggaran sumpah. Semenjak balik Anda sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ternyata syariat agama Anda langgar. Ini sama halnya Anda dengan bersumpah dan sumpah itu Anda langgar. Hukumnya apa secara hukum had? Kafarat. Simpel tuh. Islam tuh nggak repot, Islam tuh mudah. Kenapa dibikin repot? Iya kalau sholat 10 tahun kemarin lu tidak Ramadan, double Ramadanmu, gimana? Modal cocote. Hati-hati dalam berkeyakinan bersyariat itu ya, berdasar semuanya. Anda berapa kali kaya tiap tahun? Ya saya udah kaya 10 tahun sih. Kenapa nggak naik haji? Kodok, modal loh. Ayo 10 tahun ke depan lu wajib tiap tahun umroh. Karena lu pernah kaya, dulu pernah mampu tapi maksa nggak mau haji. Harus adil dong menerapkan syariat itu. Sebab apa? La tabdila li khalqillah. Nggak ada perubahan dalam hal penciptaan manusia oleh Allah itu. Manusia ya manusia, nggak pernah jadi hulak, nggak pernah jadi King Kong, nggak pernah. Manusia. Ya nggak bisa manusia kepala dipindah di pantat dipindah ke muka gitu, di muka pantat gitu kan. Nggak bisa. Ya. Tembok pindah ke muka tembok, nggak bisa. Manusia seperti ini. Termasuk syariat, hukumnya pun tetap. Jangan lu rubah-rubah. Ya kan itu kan aturan segala macam bagian dari syariat, kita harus menghormati. Iya, dipersilakan, saya juga nggak menyalahkan mereka. Saya ngaji di sini biar lu cerdas. Gitu loh. Ada hukum yang lebih mudah. Ya, hukum hudud. Ya. Kalau melanggar lagi masuk ke jinayat, nanti kriminal Anda. Syariat tuh, ada syariat akidah, syariat akhlak, ya. Syariat yang memang tadi hudud, had, dan juga ada jinayat nih kriminal, syariat.
Yang sementara ini digembar-gemborkan di Monas itu kan Indonesia itu togut, nggak negakkan syariat. Harusnya orang mencuri potong tangan, orang korupsi potong tangan. Ini yang digegerkan ini hanya jinayat. Kan jinayat, akidah ini udah terlaksana. Sholat nggak dilarang, bangun masjid silahkan. Mau naik haji Indonesia nyiapin kuota sana, kuotanya dikurangin, datengin Arabnya minta kuota tambahan. Ini akidah sudah tertanam ada. Hanya gara-gara satu syariat belum tegak, kenapa harus rame? Akhlak sudah ada, ya ceramah nggak dilarang, ya buku agama beredar dipersilahkan. Anda mau ceramah mau ngomong apa aja, bengok-bengok pun silahkan. Ya untuk pembinaan akhlak kan, ada kebebasan kan Anda kan dalam beragama. Syariat 1, 2 sudah terlaksana nih. Masa hanya gara-gara satu syariat nggak terlaksana, lantas Anda pengen merubah sistem pemerintahan sih gimana? Ya. Ya dah. Ya itu kan sudah ada pelajarannya. Dalam hal rumah tangga juga sudah tertera. Mungkin satu yang kau tidak sukai dari istrimu. Loh, kata hadis tuh. Tapi lo coba diingat, coba perhatikan. Ada 1000 kebaikan dari istrimu. Kenapa engkau melupakan 1000 kebaikan istrimu dan mempermasalahkan satu kekurangan? Ya hanya karena bawel. Iya, hanya karena istri rewel, ya bawel, engkau lupa bahwa istri nyambelnya enak gitu loh. Kalau masaknya itu enak, bawa ngomong bocah bener, nyuci bajumu bersih. Kenapa engkau lupa pada yang 1000 kebaikan? Kan goblok. Itu tuh maknanya tuh. Cerdas ngajinya. Ya. Jadi dalam hal ini, walaupun semuanya, yang selanjutnya bahwa dimaknai haruslah kenal had batasan, terutama orang yang sudah beriman, dia sudah berislam. Ketika dia melaksanakan dosa nggak cukup istighfar, tapi dia harus melaksanakan hukum untuk melampaui batas, menghilangkan batasan. Ya, sehingga nanti Anda tetap akan terselamatkan. Orang yang awam berbuat dosa istighfar selesai, ya. Tapi orang yang sudah mapan dalam agama, dia maksa nabrak dosa, nabrak maksiat, maka dia pun harus melewati had batasan. Ya, bayar kifarat, bayar denda. Untung pakai duit, coba kalau pakai puasa. 60 hari berturut-turut. Iya. Menjihar istri. Istri dibikin nambang dawa. Iya. Enggak dinafkahin bertahun-tahun gitu loh. Baik lafal lahir maupun batin ditinggal begitu aja, nggak dicerai, nggak diapa. Ya. Ketika engkau balik pengen campur, ya itu nggak cukup dengan nikah lagi, nggak bisa. Ya harus melewati hukum hudud di situ. Salah satunya apa? Yang terhebatnya itu adalah puasa 60 hari berturut-turut. Bisa? Bisa nggak? Jangan sampai. Ya. Kalau ada nggak sini ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Kalau ada tetanggamu saudaramu, saatnya tahun ini nih. Tahun ini mumpung lagi momentumnya nih. Nanti nih. Ya. Setelah puasa Syawal. Nah, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah itu 30 hari itu. 60 hari pas tuh. Ya. 8 tahun itu cuma ada 3 tahun. Ya. Yang berdampingan 30 ya bulan itu. Jumlah harinya 30 itu cuma hanya dalam 8 tahun cuma ada 3 tahun. Salah satu tahun ini tahun H. Tahun H nanti nih. Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulqa'dah 30, Zulhijjahnya 30. Tahun depannya nggak ada. Ya, jadi sabar ya. Makanya jangan ngecewain, jangan nyakitin perempuan. Hidup perempuan kan begitu. Hari ibu, bela ibu, bantai bapak. Tuman. Gua kan bapak. Ya, sehingga dalam hal ini jangan sampai kita dalam hal melaksanakan ketaatan kepatuhan, tapi justru itu adalah sebagai sesuatu yang bersifat celaka bagi diri.
Sebab jelas dikatakan juga di Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Ini nih repot nih. Ketika kita sholat nyari selamat, nyari sejahtera, nyari bahagia, nyari surga. Kan begitu. Tapi tiba-tiba di Al-Ma'un ini diancam dengan neraka wel. Fawailul. Ya, wail di situ, neraka wail atau neraka wel. Neraka yang berisi orang-orang yang taat tapi dia melanggar batas. Gitu loh. Dia nggak sadar. Nah, di situ kumpulnya tuh orang yang termasuk yang sholat, gitu tuh. Ya, tapi dia lalai dengan sholatnya, dengan kewajiban rububiyahnya, ada di neraka wel. Celaka dia di situ. Orang zakat yang nggak tahu batasan, orang infak sedekah yang melampaui batas. Gua kan tiap minggu, tiap bulan rutin loh zakat infak sedekah. Iya, ke siapa? Kok kamu bisa ada di neraka wel ini? Ke janda. Kasih kan? Ya karena nggak pakai syariat. Kenapa mau spesialkan? Ya karena tadinya mantan, mau kan? Suaminya mati, jadi saya santunin. Nah, ya itulah melampaui batas. Terus berapa zakatnya? Kan 2,5%. Biasa mintanya dia, minta iPhone gua beliin. Minta maksudnya gua beliin. Nah, itulah melampaui batas tuh Anda. Melampaui batas dalam zakat, infak, sedekah. Kan goblok nih. Awas hati-hati dalam taat patuhmu dalam bersyariat tapi melanggar hudud. Neraka wel ada di situ. Jadi gimana apa selamanya? Tenang, cuma celupin doang, gitu loh. Celupin doang. Ya, dan tidak angkat lagi. Sebelum diangkat, pas dulu ketak, gitu loh. Baru hisab selanjutnya. Oh, enggak langsung masuk surga, enak aja. Ada hari penentuannya, itu kan hisab. Ya kan? Setelah hisab apa? Mizan kan? Mizan baru suka neraka. Ya iya. Hisab dulu selesaikan. Itu baru masalah sholat. Hisab belum yang lainnya kan? Jadi tenang. Tenang. Kok nggak masuk ke surga? Tenang aja. Iya. Final nanti ternyata ya neraka juga puas. Terus kalau lu masuk neraka terus bidadarinya kecewa gitu nangis. Jangan hatiku gitu. Bidadari mah nunggu manusia masuk surga. Ya, bukan lu udah japrian dari sini. Ntar gua mati ngebom ya. Lu nanti jemput gua ya bidadari, raimu. Enak banget. Bidadari sudah menunggu. Waduh. Dalilnya luar biasa. Ya menunggu saatnya bidadari mah di surga. Yang masuk surga disambut sama bidadari. Orang yang belum di surga aja masih di dalam dunia udah ditunggu bidadari. Enak aja. Dalilnya kebalik Anda ngajinya. Ya. Kita cerdas nih ngajinya nih. Ya, walaupun rada pengil. Sehingga dalam hal ini dimaknai aretala yukadibu bidin. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan agama? Ya. Dia mendustakan agama. Berarti statusnya dia itu adalah orang yang beragama, dia itu. Berarti bersyariat, bertorekot, berhakikat, bermakrifat, dia beragama. Tapi dia mengadakan kedustaan. Ya. Yang dimaknai adalah fadzalika ladzi yad'ul yatim. Yang pertama nih, bahwa dia itu terhadap orang yang yatim, dia itu adalah du'u atau dimaknai dengan menghardik. Ya. Sana lo. Bikin repot aja. Hah? Kenapa enggak ikut mati aja sama orang tua lu? Minta-minta ke gua. Nah, sama itu menghardik itu. Ya. Yang kemudian wala yakhudu ala ta'amil miskin. Terhadap orang miskin, dia itu tidak menganjurkan sama sekali, tidak ada inisiatif untuk memberi. Yang ada di pikirannya, lu miskin kan karena lu dosa lu, karena kan lu kualat, karena lu kan malas, karena lu kan nggak sungguh-sungguh, nggak kerja keras. Yang ada di pikirannya begitu. Padahal dia kaya. Kenapa nggak membantu gitu loh? Bodoh amat. Kan begitu. Sebab gua sakit hati pada waktu pemilihan lurah nggak milih gua katanya. Bodoh amat. Nah ini nih. Ya. Apa yang begitu? Ya karena kan urusannya menyantuni yatim piatu dan fakir miskin, ini orang kaya loh. Bukan orang nggak punya kan? Berarti ini bisa dimaknai al-ma'un itu memang dimaknai dengan sesuatu atau barang yang berharga, barang yang berguna. Ini sindiran untuk orang-orang yang dia kaya dan dia
beragama. Maka fawailul lil musallin, celakalah dia orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana dia sholat tapi lupa lalai terhadap sholatnya. Dia lupa bahwa sholatnya disaksikan oleh orang lain. Kan begitu? Dia lupa bahwa kekayaannya disaksikan oleh orang lain. Dia lupa bahwa dapat hoki disaksikan sama orang lain. Kenapa nggak bagi-bagi? Kenapa nggak menyantuni? Gitu loh. Kenapa nggak coba memberi? Yang terjadi apa? Alladzina hum yuraun. Bahwa dia itu senantiasa ria. Dia dapat hoki, selamatan, emang sengaja gitu loh, pengen nunjukin bahwa kok buat naik pangkat, gua beli mobil baru. Zakat mobilnya mah zakat hartanya. Bodoh amat. Gua cuma pamer doang, Pajero baru gitu deh. Ini nih, orang kaya kan. Yang kemudian wayam naunal maun. Bahwa dia enggan untuk menolong dengan barang yang berguna. Kalau menolong, ya barang bekas yang udah nggak berguna dikasihkan. Nah ini nih bahaya nih. Ya, kalau mau memberi itu barang yang berguna. Setidaknya masih berguna untukmu atau memang berguna bagi dia. Jangan barang rusak dikasihin. Anak yatim sini kamu. Iya, mau nggak beli remote? Apa? Tapi nggak ada banyak. Remote-nya juga udah nggak ada nih. Maksudnya apa? Ngasih mobil remote bekas mainan anaknya dikasihin ke anak yatim. Ini mobil remote, tapi banyak nggak ada, remote-nya hilang. Terus dikasihin. Nah ini, terus buat apa? Si anak yatim mau mainan apanya? Ya dibilang mobil-mobilan nggak ada rodanya. Coba nih anak yatim sini nih hadiah nih. Ini bekas anak saya nih, mau kan? Ya, mobil remote tuh, masih jalan kan nih baterainya, no, nih, jalan kan ngikuk kan, oh iya, nih, tuh, ini baterainya ya, ini buat jajannya nih, 2.000 misalkan, wah senang berguna dia, nah itu ngasih namanya tuh, walaupun barang bekas tapi berguna, ya, jangan barang yang nggak doyan dikasihin, ya, hanya gara-gara makanannya keras, nggak suka, itu mah bawa pulang aja mah. Daripada mubazir di sini misalkan. Ya terserah, kalau berguna ke imam mah, ternyata dia juga nggak suka yang alat juga, buat apa? Ya, sekalipun tidak berguna di saya tapi berguna di dia, gitu loh. Itu etika, syariatnya memberi dan menerima seperti itu. Paham ya? Jadi dalam hal ini kita kembali kepada syariat, hidup dengan syariat, beragama dengan syariat, ya. Sampai akhirnya untuk menuju suatu hakikat pun adalah dengan syariat. Semua dasar aturan hukum adalah syariat. Pastikan kita berada pada syariat tersebut agar kita senantiasa tetap teratur. Ya, baiklah dalam hal ini para putra semuanya. Wah, 12 ya. Saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Semoga sampai kepada kita pemahaman dan juga sampai kepada pemaknaan untuk dihikmahkan dalam hal kehidupan masing-masingnya, sehingga semakin kita semuanya selamat, mulia di kehidupan ini hingga di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma inni as'aluka antal muro kasafa'il wa nasakhiruhu ajidudni ya fatahu ya rozaku ya jibrilu bihaqi malakutika wa somadun niyatika antal mauta faridun fis samawati subhanaka la ilaha illa anta ajibda kasafa'il bihaqi ismul adam. Allah Allahul Adim, Allah Allahul Karim, Allah Allahu Badi'us Samawati wal Ard, Allah Allahul Hayyul Qayyum, Allah Allahu Zul Jalali wal Ikram, Allah Allahu Rabbul Arsyil Adim, kama kunta goma fil hajjati, innallaha la kulli syai'in qadir, birahmatika ya arhamar rahimin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil adim.
Allahumma ta'asamtu bidil ijati wal jabarut. Tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamutu. Allahumma srif ana hadal bala wal waba wa qina syarrada. Ya Latif ya Khabir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Sabaru ya Duhanan. Ya Sabaru ya Dulmanan. Bi kudratillah, bi iradatillah, bi fadlillah, bi rahmatillah, bi iznillah, bil barakah wal karamah, bi suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.